Di belahan bumi lain, Galih menghembuskan napas panjang setelah panggilan terputus. Kemudian melirik Alfian yang duduk di sebelahnya. Beberapa hari ini Galih agak dipusingkan dengan pasangan suami istri itu. Keduanya persis seperti pasangan remaja yang sedang berpacaran. Sebentar-sebentar marahan dan ribut. "Sebenarnya kalian berdua ini kenapa, sih?" tanya Galih, sebab sedari tadi Alfian lebih banyak diam dan melamun. Alfian tak menyahut. Perhatiannya hanya tertuju pada jalan yang mereka lalui. "Aku mau tanya sesuatu, deh," tambah Galih. Alfian melirik sekilas. "Awas saja kalau pertanyaanmu tidak penting." Galih terkekeh. Bukan hanya irit bicara. Alfian juga mudah marah beberapa hari ini. "Bro, sebenarnya perasaan kamu terhadap Aileen itu seperti apa, sih? Kamu cinta tidak sama dia?" Lagi, Alfian terdiam. Mencoba menyelami hatinya sendiri. Kalau dibilang cinta, mungkin belum. Tapi bagaimanapun juga Aileen adalah istriku dan aku sayang sama dia. Kalau sayang ya diungkapkan, bukannya dipendam. Lagi, perkataan singkat Galih membuat pikiran Alfian menerawang. Sadar dengan apa yang sudah ia lakukan terhadap Aileen beberapa hari belakangan ini. Bodoh memang, karena kecewa ia lampiaskan semuanya dengan diam. Yang justru malah memperkeruh hubungan mereka. "Aku akan bicara dengannya besok." Nah, begitu kan bagus. Tidak mudah bagi seseorang untuk bersikap tenang saat hati sedang bimbang. Sebagian orang bahkan kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih. Seperti yang terjadi pada Aileen sekarang. Mendatangi rumah sang mertua mungkin tidak pernah ada dalam daftar rencana hidupnya. Mengingat ia adalah menantu sampah yang tidak diinginkan. Wanita itu merasakan tubuhnya meremang saat tatapan semua orang tertuju padanya. Tatapan tak bersahabat dan cenderung mengintimidasi. Di hadapannya sekarang sedang berlangsung sebuah makan malam keluarga yang hangat di mana dirinya berperan sebagai orang asing. Tersisihkan dan bahkan tak dianggap. Ini adalah pertama kali ia menginjakkan kaki di rumah sang mertua. Dan kedatangannya untuk pertama kali disambut dengan tatapan permusuhan dari semua orang. Namun, Aileen mencoba untuk mengabaikan semua. Toh, tujuan utama kedatangannya adalah untuk bertemu sang suami. Pandangannya berputar ke setiap sudut. Di antara puluhan anggota keluarga Darmawan yang hadir malam itu, tak terlihat suaminya di sana. Di salah satu meja ada Oma dan juga Audi bersama beberapa keluarga lain. Malam ini Audi tampak sangat sempurna dengan gaun berwarna hitam dengan bagian dada sedikit terbuka. Sangat cantik dan elegan. Ia terlihat sangat akrab dengan semua anggota keluarga Darmawan. Aileen mencoba mencari Mama. Setidaknya Mama adalah satu-satunya keluarga yang mau menerima dirinya. Namun, Mama pun tidak terlihat malam itu. Entah kemana. "Ya ampun, aku hampir tidak percaya wanita ini berani datang," sindir salah seorang wanita yang merupakan sepupu Alfian. "Ngomong-ngomong kenapa dia bisa masuk? Bukankah yang boleh masuk hanya anggota keluarga saja? Dia kan merasa sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Percaya diri sekali. Alfian saja tidak menganggapnya istri. Bagaimana bisa dia percaya diri datang ke ulang tahun Oma?" balas salah satunya lagi. Sevina, salah satu sepupu Alfian yang culas menjentikkan jari. "Hei, kamu. Aku yakin kamu datang ke sini bukan sebagai tamu, kan? Kalau begitu bawa gelas-gelas kotor ini ke dapur." Aileen tak menyahut. Berusaha untuk tidak terpancing ucapan saudara sepupu suaminya. Yang Aileen inginkan hanyalah segera menemukan sang suami dan bicara dengan kepala dingin. "Kenapa kamu diam saja? Ayo, sini. Dan bawa gelas-gelas ini ke dapur." Suara angkuh itu terdengar lagi. "Sevina, jangan begitu. Bagaimanapun juga Aileen adalah saudara ipar kalian.
Saudara ipar dari mana? Dia kan menjebak Kak Alfian supaya bisa menikah dengannya. Iya, benar. Amit-amit punya saudara ipar seperti dia. Lagi pula kenapa Kak Audi harus baik sama dia? Dia kan sudah merebut Kak Alfian dari Kak Audi, tambah salah satu yang lain. Tangan Aileen terkepal. Ia dapat melihat seringai yang coba disembunyikan oleh Audi. Wanita licik itu tampak baik di luar, namun menggenggam belati tajam di belakang punggungnya. Audi berdiri dari kursi dan mendekati Aileen. Senyum terbit di sudut bibirnya dan Aileen yakin itu hanyalah kepalsuan. Aileen, jangan ambil hati ucapan Sevina dan saudara-saudara lainnya. Meskipun ucapan mereka memang benar, tapi kamu tetaplah istrinya Alfian. Tangan Aileen terkepal di balik punggung. Rasanya sudah gatal untuk menjambak rambut berwarna madu wanita itu. Berulang-ulang Aileen menarik napas demi mengurangi sesak di dada. Tetapi kali ini tidak bisa. Audi seolah sengaja memancing emosinya. Istri yang sebentar lagi dicerai maksudnya, sambung Audi. Sontak sindiran wanita itu membuat Aileen naik pitam. Amarah yang sejak tadi ditahan seolah meledak di ubun-ubun. Tanpa pikir panjang Aileen langsung mendorong wanita itu hingga terjerembab di lantai. Gerakan Aileen yang super cepat dan tidak terduga membuat Audi tak memiliki waktu untuk menghindar. Bahkan hak sepatunya sampai patah. Dan sekarang Aileen malah duduk di atas perutnya. Menjambak rambut wanita itu sekuat tenaga. Kalaupun Tuan Alfian akan menceraikanku, kamu harus menerima ini dulu, desis Aileen seraya mencakar wajah Audi. Ark, sakit. Tolong aku, Oma. Aileen menyiksaku. Melihat itu, Oma tidak tinggal diam. Ia melirik beberapa pria yang berdiri di sudut. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat halangi wanita itu. Tiga pria itu hendak mendekat, namun Aileen menoleh seketika. Jangan coba-coba menyentuhku atau aku akan meminta suamiku memecat kalian semua. Para petugas keamanan itu seketika mematung di tempat. Tentu saja ancaman sang istri bos membuat mereka tidak berkutik. Sementara Audi sudah terkapar di lantai. Wajahnya terasa perih. Bahkan rambutnya seperti akan tercabut dari akarnya. Aileen menghajarnya habis-habisan. Tanpa ampun. Alfian dan Gali berjalan di lobi bandara. Mereka baru saja tiba dari luar kota. Jadwal pesawat yang tadinya berangkat lebih awal harus ditunda akibat cuaca buruk. Sehingga mereka harus menunggu di bandara selama 3 jam. Gali segera mengaktifkan ponselnya. Baru saja menyala puluhan panggilan tidak terjawab dan juga pesan beruntun masuk bertubi-tubi. Lelaki itu membuka ponsel dan membaca satu persatu pesan yang masuk ke ponselnya. Hal yang membuatnya seketika panik. Al, ini gawat. Gawat apanya? Tanya Alfian sambil terus melangkah. Yo kasih kabar, katanya Aileen pergi ke ulang tahun Oma. Apa? Langkah Alfian seketika terhenti saat mendengar informasi itu. Siapa yang mengizinkan Aileen pergi ke sana? Aku tidak tahu. Yo mengirimkan pesan. Aku menghubungi tapi dia tidak jawab. Rasa takut dan khawatir mulai memenuhi pikiran Alfian. Aileen pasti ditekan di sana. Kamu tahu kan, keluarga kita belum ada yang menerima Aileen. Selain itu di pesta Oma ada Audi. Tanpa pikir panjang, Alfian mempercepat langkah kakinya menuju parkiran. Seorang sopir sudah menunggu sejak tadi. Alfian langsung naik ke mobil. Hubungi Yo lagi. Suruh mereka mengamankan Aileen dan jangan sampai siapapun menekan dia di sana. Oke. Baru saja Gali akan membuka ponsel, sudah terdengar nada pengingat pesan. Membuat lelaki itu semakin gelisah saat membaca pesan yang masuk ke ponselnya. Pesan dari siapa? Tanya Alfian. Dari Yo lagi. Katanya. Aileen berkelahi dengan Audi. Alfian menghembuskan napas panjang.
Apa saja yang Yo dan Michael kerjakan? Kenapa mereka tidak menjaga Aileen dengan baik? Pekik Alfian menahan amarah. 66. Katanya Oma melarang orang, selain anggota keluarga untuk masuk ke rumah. Yo dan Michael dibiarkan menunggu di luar. Ini sudah keterlaluan. Semakin panik saja Alfian mendengar berita itu. Ia segera turun dari mobil dan membuka pintu depan di mana sang sopir sedang duduk. "Kamu turun." "Turun, Tuan?" tanya sang sopir bingung. "Iya, cepat turun dan pindah ke belakang." Lelaki itu gelagapan mendengar nada panik sang bos. Alfian segera naik ke mobil. Menekan pedal gas dalam, hingga mobil melesat dan menyalip beberapa kendaraan lain. Alfian bahkan tak peduli dengan umpatan beberapa pengendara lain yang hampir tertabrak olehnya. Kurang dari 20 menit Alfian dan Gali sudah tiba di rumah keluarga Darmawan. Waktu tempuh dari bandara ke rumah yang biasanya memakan 1 jam dipangkas menjadi 20 menit. Sebab Alfian berkendara tanpa peduli apapun. Baru memasuki ruang keluarga, ia sudah disuguhkan suasana kacau. Semua orang tampak tegang. Beberapa meja berantakan dengan makanan berhaburan di mana-mana. Sementara Oma terlihat duduk sambil memeluk Audi yang tengah terisak-isak. Wanita itu tampak berantakan sambil mengeluhkan perih di wajahnya. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya sobek di beberapa bagian. Alfian tak dapat membayangkan bagaimana perkelahian tadi. Yang sekarang ada di pikirannya adalah Aileen. Kemana istrinya itu dan bagaimana keadaannya? Apakah dia juga terluka seperti Audi? Akhirnya kamu datang juga, Al. Lihat semua kekacauan ini, ucap Oma menatap ke sekeliling. Di mana istriku? Bukannya mengindahkan aduan Oma, Alfian malah langsung menanyakan keberadaan istrinya. Kamu masih cari dia setelah semua perbuatannya. Buka mata kamu, Alfian. Wanita itu tidak layak berada di tengah keluarga kita. Dia perempuan liar dan tidak punya sopan santun. Lihat, dia hampir saja mencelakai Audi. Oma tidak mau tahu. Kamu harus menceraikan perempuan itu. Dia benar-benar perempuan liar yang berasal dari keluarga tidak jelas. Kalimat panjang Oma itu tak langsung ditanggapi Alfian. Kesabarannya benar-benar habis tergerus oleh ucapan Oma. Berhenti menghina istriku, Oma. Dia bukan perempuan seperti itu. Lalu perempuan seperti apa dia? Tanya Oma sinis. Kamu lihat perbuatan dia. Audi sampai terluka seperti ini. Alfian baru saja akan mengeluarkan kata, namun Mama Feni langsung menghalangi putranya itu. Mama Feni menarik Alfian keluar sambil berusaha menenangkan. Al, lebih baik kamu cepat susul Aileen. Dia pasti sakit hati karena ucapan Oma dan sepupu-sepupu kamu tadi. Yo dan Michael sudah menyusul, tapi Mama tidak tahu mereka menemukan Aileen atau tidak. Alfian menarik napas. Mencoba mengurai amarah yang meledak. Tanpa banyak menunggu ia langsung meninggalkan rumah. Hujan deras mengguyur malam itu. Alfian berkendara dalam kecepatan di atas rata-rata. Sejak meninggalkan rumah pikirannya tidak tenang. Aileen sendirian di luar sana. Beruntung Alfian sempat memasang GPS di ponsel sang istri. Sehingga ia dapat mendeteksi kemana istrinya pergi. Mau apa Aileen di taman sendirian dalam keadaan hujan deras? Alfian melempar ponsel ke kursi samping. Menekan pedal gas dalam dan menerobos derasnya hujan. Hanya dalam 10 menit ia telah tiba di sebuah taman. Alfian turun dari mobil. Berkeliling di tengah hujan demi mencari sang istri. Aileen, kamu di mana? Teriaknya sambil mengarahkan pandangan ke setiap sudut taman. Gelapnya malam dan hujan yang deras benar-benar membatasi penglihatan. Alfian terus berjalan sambil sesekali meneriakkan nama istrinya. Beberapa menit ia berkeliling, hingga menemukan Aileen berteduh di bawah sebuah pilar besar. Ia tampak kedinginan.
Seluruh tubuhnya basah kuyup. Alfian langsung berlari dan memeluk wanita itu. "Aku minta maaf," bisiknya pelan. Aileen mendongakkan kepala menatap sang pemilik wajah yang tengah memeluknya. "Ayo kita pulang ke rumah," ajak Alfian. "Tidak mau. Sana pergi. Aku mau pergi yang jauh," bawa Boy. "Buat apa di sini terus sama kamu?" Alfian mendekap tubuh wanita itu semakin erat. Aileen sudah gemetar menahan tikaman udara dingin yang terasa menusuk ke tulang. "Jangan seperti anak kecil, Aileen. Ayo kita pulang. Kamu bisa sakit kalau terlalu lama kehujanan." Meskipun terus mendapat perlawanan dari Aileen, namun Alfian tak peduli. Ia mengangkat tubuh wanita itu menuju mobil, kemudian melaju cepat. Apartemen adalah pilihan pertama untuk membawa wanita itu. Sebab Aileen dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Suasana lebih tenang sekarang. Alfian baru saja mandi di kamar mandi sebelah. Sementara Aileen masih di kamar mandi. Alfian memaksanya berendam di air hangat untuk menghilangkan rasa dingin. Beberapa menit berselang, wanita itu tampak keluar dari kamar mandi. Alfian menghujamkan tatapan tajam ke arahnya. "Kenapa kamu ke sana? Aku kan sudah bilang jangan pernah mendatangi keluargaku tanpa ada aku di sampingmu. Tapi apa yang kamu lakukan?" Pekik Alfian kesal. Aileen yang juga masih dalam keadaan marah balas menatap suaminya itu. Sekuat tenaga Aileen mendorong dada suaminya itu. Alfian sama sekali tak bergeser, tetapi malah Aileen yang terjerembab ke belakang. Tetapi kemudian ia bangkit dengan amarah meledak-ledak. "Memangnya apa sudah aku lakukan? Aku hanya mempertahankan suamiku dari wanita jahat itu. Aku memukuli mantan pacarmu. Memangnya kenapa? Kenapa?" teriaknya berapi-api. "Setelah kekacauan yang kulakukan di pesta ulang tahun Oma, kamu pasti akan marah, merasa aku membuat malu dan akhirnya mereka memintamu memilih mantan kamu itu, kan? Silahkan pilih dia, lepaskan aku dan anakku." Aileen menangis, menjerit, melampiaskan seluruh amarah dan kecewa yang bersarang di hati. Dada bidang Alfian menjadi sasaran empuk. Sementara Alfian diam, membiarkan istrinya meluapkan seluruh isi hatinya. "Kamu mau tahu kenapa aku melakukan semua ini? Karena kamu tidak pernah menganggap aku sebagai istri. Karena kamu tidak pernah menginginkan aku. Padahal aku sudah mengikuti semua keinginan kamu. Belajar ke sekolah kepribadian supaya bisa layak menjadi istrimu, tapi apa hasilnya? Aku tahu aku berasal dari kasta terendah dan sangat tidak layak. Setidak menarik itu aku di matamu sampai menyentuhku saja kamu tidak mau. Iya kan? Diam." Suara bentakan Alfian menggema ke setiap sudut kamar. Aileen langsung memasang sikap waspada saat Alfian berjalan menerjang dirinya. Sepasang matanya terpejam. Ia yakin Alfian akan menamparnya atas semua kalimat kasar yang terlontar dari mulutnya. Namun, bukannya mendapat sebuah tamparan, Aileen malah merasakan tubuhnya didorong dan terhempas ke tempat tidur. Hendak bangkit, tetapi Alfian tiba-tiba merempat-engkak di empat es tubuhnya. Menatapnya buas layaknya seekor elang yang sedang mencengkeram mangsa. "Kamu sudah terlalu banyak bicara, sayang. Sekarang biar kutunjukkan seberapa aku menginginkan kamu." Sebelah tangan Alfian bergerak lembut menggigilus P1P. Baru saja Aileen akan mengucapkan sesuatu, B1 bir kenyal lelaki itu sudah menangkup bib 1R-nya, sesekali memberi gig 1T4N lembut, lalu mel 4 hap lagi tanpa ampun. Aileen dapat merasempatkan betapa Bu 4C-nya Alfian melahap bibi satunya. Sementara tangannya yang kekar begitu lihai meni 3 entuh B4 Gian S3 nanodetik 1 tif sang istri. Dan apa tadi? Dia memanggil sayang. Untuk beberapa saat, waktu seperti terhenti bagi Aileen. Tubuhnya yang tadi diselimuti rasa dingin perlahan mengempat-ngat. Perlakuan Alfian membuatnya seperti melayang.
Seperti ada kupu-kupu berterbangan di hatinya. Alfian melepas peni 4 tuan B1 bir mereka. Aileen hendak merubah posisi, namun Alfian membenci tubuhnya dengan ketat. Kata siapa aku tidak menginginkanmu. Pikiranmu itu terlalu jauh. Tidak salah kan kalau aku berpikir seperti itu. Kamu dikelilingi wanita-wanita cantik dan berasal dari keluarga sepadan dengan kalian. Sementara aku siapa? Aku hanya wanita miskin yang tiba-tiba melahirkan anakmu. Alfian kehilangan kata. Setiap kalimat yang terucap dari bibir Aileen seperti sayatan di hatinya. Tanpa sadar ia telah menyakiti wanita yang seharusnya ia jaga dengan sepenuh jiwa dan raga. Wanita yang namanya ia sebutkan pada perjanjiannya dengan Tuhan dalam ijab kabul. Aku minta maaf karena tidak pernah menjalankan kewajibanku sebagai istri. Seharusnya aku mengerti kebutuhan suamiku. Selama ini aku tidak berani memulai karena aku malu dan merasa rendah diri. Kemarin aku mendatangimu untuk membicarakan hubungan kita. Tapi kamu mengabaikanku karena ada wanita lain. Kamu tidak bicara padaku dan membiarkanku pergi. Jujur saja aku merasa kehadiranku tidak diinginkan. Bahkan saat pertama kali datang ke kantor, semua orang melihatku seperti seekor lalat yang menjijikkan. Mereka juga sempat melarangku masuk. Hati Alfian seperti ditusuk ribuan jarum. Ia peluk wanitanya itu erat. M3 ensifmi pipi, B1 bir dan keningnya berulang-ulang. Kenapa kamu yang minta maaf? Aku yang salah karena terlalu egois dan tidak memikirkan perasaanmu. Seharusnya aku menjagamu dan memahami bahwa kamu punya trauma di masa lalu. Maafkan aku, Hari. Ini aku merasa menjadi suami yang buruk. Ia membenamkan wanita itu ke pelukannya semakin erat. Kamu mau memaafkan aku dan memulai semuanya dari awal, kan? Kita akan menjadi pasang suami istri yang sebenarnya dan menjalani kehidupan yang normal. Dalam hangatnya pelukan Alfian, Aileen mengangguk. Lelaki itu melepaskan pelukan sejenak. Aku sangat menginginkan kamu sampai melakukan kebodohan seperti ini. Maaf kalau caraku menunjukkannya salah dan membuatmu berpikir lain. Kamu adalah satu-satunya wanita yang aku inginkan untuk menghabiskan sisa hidupku. Mendadak bola mata Aileen dipenuhi cairan bening. Tak ada kata lagi yang terucap. Perasaannya campur aduk, antara bahagia dan sedih. Alfian menghapus air mata yang meleleh di pipi istrinya. Dengan gerakan begitu lembut ia benamkan kecupan di kening, kelopak mata kanan dan kiri secara bergantian. Aku sayang sama kamu. Ia berbisik pelan. Keduanya saling berpelukan. Aileen tidak lagi sekaku di awal dan mulai menunjukkan sisi manjanya di hadapan sang suami.